Baik, mohon maaf sebelumnya karena terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara hamba-hambanya siapa yang paling bagus ibadah dan amalnya. Dan disinilah urgensi pentingnya pelaksanaan sebuah ibadah. Bukan hanya bagaimana dia ditunaikan. Bukan hanya bagaimana dia digugurkan. Tapi bagaimana dia dipersembahkan dengan sebagus-bagusnya persembahan. Dan bagaimana bagusnya persembahan tadi adalah ketika seorang hamba mengenal dengan benar siapa penciptanya dan berusaha menundukkan dirinya menyadari posisinya sebagai seorang hamba. Dan dia senantiasa berhajat, yakni merasa butuh kepada Allah. Tanpanya dirinya bukan siapa-siapa dan tidak akan ada di dunia ini. Dan kapan saja Allah mau untuk menghilangkan dirinya, maka Allah bisa. Pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang materi yang seperti di judul yang kita kenal, yakni bagaimana kita membahas tentang kekhusyuan dan kerendahan diri. Pembahasan ini diambil dari sebuah buku kecil yang berjudul Ad-Dhul Walin Kisar lil Aziz Al-Jabbar milik Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, sebelum memulai, kita perlu untuk mengenali beberapa hal. Salah satunya tentang pendahuluan yang sangat penting ini. Ibnu Hibban menukil, mengatakan dalam kitabnya, dia mengatakan, Abu Hatim mengatakan, Al-aqil la yabi'u hadza akhiratihi bima qasada fil ilmi lima yanaluhu min hitami hadhi dunya. Seorang yang berakal tidak menjual bagian akhiratnya dengan tujuan menurut ilmu, dengan menurut ilmunya, untuk mencari bagian-bagian dari kerendahan dunia. Sama saja apakah ibadah tadi
harusnya dicari untuk mencari bagian akhirat, jangan sampai dia dengan ibadah mencari bagian-bagian dunia. Li'annal ilma laisal qasdu fihi nafsahu. Karena ilmu itu yang dimaksudkan darinya bukan ilmunya. Dan yang dimaksud adalah selain ilmunya. Apa itu? Li'annal mubtagha minal asya'i kulliha naf'uha la nafsuha. Ini yang paling penting. Karena segala sesuatu yang dicari dari berbagai macam hal, itu manfaatnya, bukan zatnya itu sendiri. Wa nafsul ilmi wal ilmu wa nafsul ilmi syai'an. Ilmu dan nafsu ilmu dan manfaat ilmu, ini salah ketik ya. Ilmu dan manfaat ilmu dua hal yang berbeda. Ibadah dan manfaat ibadah dua hal yang berbeda. Ibadah dan bagaimana diterimanya ibadah oleh Allah dua hal yang berbeda. Faman aghdha an naf'ihi lam yantafi binafsihi. Barang siapa menutup mata untuk mencari manfaatnya, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari yang dia cari tadi. Ketika dia beribadah, dia enggak mendapatkan manfaat ibadah. Dan beliau memberikan ungkapan permisalan wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dia ibarat orang yang makan tapi enggak kenyang. Wal ilmu lahu awwalun wa akhirun. Dan ilmu baginya seperti di awal dan di akhir saja. Maknanya hanyalah casing. Ini menjadi sebuah renungan bahwa ketika menjalankan sebuah peribadatan, kita bukan sedang mencari ibadahnya atau menggugurkan ibadahnya saja. Yang penting sudah baca, yang penting sudah belajar, yang penting sudah menghafal, yang penting sudah sholat, yang penting sudah berzikir, berdoa. Manfaat dari ibadah tadi sendiri dan ibadahnya sendiri. Dan orang yang hanya melaksanakan ibadahnya tapi nggak mendapatkan manfaatnya, maka dia kehilangan tujuannya, kehilangan ruhnya, kehilangan intinya. Jangan sampai ibadah tadi hanya sekedar formalitas, absen saja. Ibarat hanya rupa dan wajah, awal dan akhir. Tapi dia tak mendapatkan isinya, maksudnya. Dan Imam Al-Ghazali punya perkataan yang sangat indah sekali di sini. Setelah beliau mengomentari pendapat para ulama yang tidak mempersyaratkan kekhusyuan dalam syarat sah sholat. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ahli fikih tidak mengurusi masalah batin. La yashukuna anil qulub, enggak membedah isi hati, enggak ngurusin isi hati. Wala yatakallamuna fi tariqil akhirah, dan juga enggak bicara masalah jalan penghambaan diri menuju akhirat. Tapi ahli fikih hanya membahas tentang hukum-hukum dunia secara lahiriah amalan anggota badan. Oh, pokoknya sudah begini, sudah baca. Dan wadhahirul a'mal kafin li suqutil qatli awit ta'zir minas sultan amman addas shalah fil dhahir. Dan lahiriah amalan anggota badan sudah cukup untuk menggugurkan hukum bunuh, misalkan nggak sholat, ya, menurut sebagian pendapat, ya. Atau hukum jera dari pemerintah yang sudah melaksanakan sholat, berarti sudah sholat, sudah gerakannya sudah. Kemudian apa kata beliau, dan ini yang paling bagus, amma ma yanfa'u fil akhirah, adapun yang bermanfaat di akhirat, wa yusabu alaihi, dan diganjar di atasnya, falaisa hada min hududil fiqh, maka ini bukan ranah fikih. Maka pembahasan kalau kita hanya hidup di sini, hanya sekedar masalah ngomong sah dan gak sah, belajar yang penting dah belajar, yang penting dah sholat, ya, yang penting dah sholat dan seterusnya, ya. Yang penting dah baca Quran, ya. Yang penting sudah dzikir, ya. Belum cukup untuk menjadikan kita menjadi hamba yang benar.
dan mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan ungkapannya yang pertama. Allah memuji orang-orang yang memiliki hati yang tunduk di dalam kitabnya. Orang-orang yang merendah karena mengagungkan Allah. Orang-orang yang khusyuk. Dan ayat ini banyak diulang-ulang. Ayat-ayat semisal ini banyak Allah katakan di dalam kitabnya. Seperti ayat yang kita ketahui di sini terkait tatkala Allah berbicara tentang para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk. Dan Allah juga sifatkan selain nabinya, orang-orang yang berilmu sejati, yang hakiki, adalah mereka yang memiliki rasa khusyuk dan memiliki ketakutan kepada Allah. Di mana tatkala mereka mendengar firman Allah dibacakan, lihat apa yang Allah katakan pada mereka. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, jika dibacakan ayat mereka, maknanya ketika mereka mendengar atau mereka membaca sama saja. Yakhirruna lil adqani sujada. Mereka tersungkur sujud. Dan mereka mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami, janjimu benar pasti terjadi. Wa yakhirruna lil adqani yabkun. Tersungkur mereka menangis dan bertambah khusyuknya. Ini sifat pemilik ilmu. Maka kita harus mengambil pelajaran dan introspeksi pada diri kita. Sudahkah ilmu tadi membuahkan sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam ayat-ayatnya yang mulia? Orang-orang yang mereka memang senantiasa terpengaruh dan mendapatkan manfaat dari ayat yang dia baca atau yang dia dengar. Bukan hanya sekedar membaca. Bukan sekedar menghafal. Benar nggak? Sudah mendapatkan manfaat. Ini penting. Dan khusyuk aslinya adalah bagaimana hati ini lembut. Ya, lembutnya hati, tenangnya, tunduknya. Ya. Dan ketika hati ini tunduk, maka seluruh anggota badan pasti akan tunduk. Kalau hatinya khusyuk, anggota badan juga akan khusyuk. Karena hati kan rajanya. Kalau hatinya baik, berarti anggota badannya akan baik. Dan kalau hatinya buruk, pasti anggota badannya juga buruk. Udah, gak usah basa-basi. Berarti kalau ada orang yang banyak gak tenang ketika melaksanakan ibadah-ibadah, tanda bahwa ada yang masalah di hatinya. Hatinya juga gak tenang. Maka khusyuk hati sebagai inti yang akan membuat khusyuknya seluruh anggota badan. Bisa jadi pendengaran, bisa jadi penglihatan, kepala, wajah, ya. Dan ucapan yang khusyuk pun bisa terlihat. Jadi kekhusyuan itu juga terlihat bukan hanya di hati. Cara seseorang bicara, cara seseorang mendengar, cara seseorang melihat, wajahnya. Itu kelihatan. Orang yang khusyuk itu dengan yang enggak itu kelihatan. Ya, akan terlihat perbedaannya. Coba saja bayangkan, apakah mungkin orang yang khusyuk itu misalkan berzikir gini ya, misalkan ya, kan zikir begini. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, sambil buka Instagram feed gitu ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin nggak orang yang kayak begitu dikatakan khusyuk? Nggak mungkin. Atau orang yang sholat matanya kemana-mana. Maknanya matanya saja nggak khusyuk, berarti hatinya juga nggak khusyuk. Pandangannya saja kemana-mana. Pasti hatinya juga bermasalah di sana. Dan di sana ada ucapan doa ketika ruku yang dibaca oleh Nabi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i. Khusyuk kepadamu, Rabbku. Pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi otakku, wa azmi tulangku, wa asobi sendiku, wa mastaqalla bihi qadami, dan yang menopang kakiku. Semuanya tenang. Tidak ada gerak. Nggak sibuk sendiri. Berarti kalau kita juga melaksanakan ibadah yang lain, semisal ketika belajar, ya, duduk di majelis, kita bukan hanya sekedar duduk saja. Kalau hati kita benar, kita itu akan benar-benar di posisi yang memperhatikan, menghadirkan hati. Kemudian dia lihat para sahabat ketika bermajelisnya, seakan-akan di kepalanya ada burung, nggak bergerak. Kan gitu kan? Ya. Nggak sekedar bagaimana dia, pokoknya sudah ngaji, sudah datang, ya. Sudah absen ini sudah masuk Zoom, saya sudah ngaji tiap hari. Belum itu, belum maksudnya di sana, belum. Dan termasuk suara, ya, suara yang khusyuk Allah jelaskan dalam sebuah ayatnya, wa khasyatil aswatu lirrahman, dan ketika itu suaranya menjadi khusyuk, tenang, merendah. Ya. Nah, jadi maknanya khusyuk itu bisa dilihat di dalam anggota badan, tidak hanya di hati. Keliru orang yang hanya berpikir bahwa khusyuk itu cuma di hati. Masih ada anggota badan yang bisa terlihat kekhusyuannya. Dan hati-hati terhadap yang dinamakan di sana, dan orang-orang soleh terdahulu berlindung kepadanya, berlindung darinya. Mereka, ya, hal itu adalah khusyuk kemunafikan. Khusyuk nifak. Tatkala seorang hamba berusaha khusyuk, ya, tapi ternyata hatinya nggak khusyuk. Ya. Kayaknya baca Quran, tetapi nggak ada rasa takut dan ketundukan. Apa itu? Ketika ditanya wa ma khusyu'un nifaq antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyi'. Engkau lihat badannya lagi kayaknya tenang, tapi hatinya enggak nyambung. Ya, bahasanya begitulah. Ibadahnya adanya ibadah lisan, kayaknya zikir. Tapi cuman di sini. Enggak sampai sini. Kayaknya sholat, ya. Tapi itu cuman setoran gerakan. Ya. Pikirannya kemana-mana. Ya. Nah, ini berbahaya. Ya. Karena di sana adalah khusyuk an-nifaq, khusyuk kemunafikan. Ini bahaya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Dan khusyuk di hati ini muncul tergantung bagaimana pengetahuan seorang hamba kepada Allah. Bagaimana makrifat hamba kepada Allah. Bagaimana mengetahui hamba tersebut keagungan Allah, kemuliaannya, kemahaindahannya. Maka orang yang terhadap Allah lebih mengenal, pasti dia lebih takut. Dan sesuai dengan kadar khusyuknya di hati, maka dengan kadar itu pula ya akan berbeda seseorang tingkatan khusyuknya tadi. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia khusyuk. Semakin hati tersebut merasa melihat sifat-sifat Allah yang agung, maka akan semakin khusyuk. Orang yang khusyuk karena benar-benar kuat di dalam merasa melihat Allah, karena dia ngerti Allah dekat. Dan Allah senantiasa melihat hambanya yang tersembunyi maupun perasaannya. Ya. Allah ngerti apa yang dia lihat, dia pikirkan. Ya. Maka dia akan malu. Ya, dia akan nggak banyak bergerak, diam.
Dan para sahabat dulu ketika sholat dikabarkan seperti apa? Seperti pohon yang keras. Ya. Kayaknya nggak ada gerakan sama sekali yang lain. Berbeda dengan orang hari ini. Ya, ada yang tangannya gerak-gerak sendiri. Ya. Ini saya contohkan, cuman tempatnya nggak memungkinkan. Dan orang yang khusyuk karena melihat kesempurnaan Allah, keindahannya. Allah itu sangat baik sekali. Sangat rahmatnya. Maka hal tersebut akan membuat dia semakin terbenam dalam cintanya Allah dan rindu untuk bertemu Allah, untuk melihat Allah. Dan barang siapa khusyuk karena melihat Allah itu sangat kuat di dalam mengadab, menyiksa, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Itu yang harus diperlukan. Ya. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah. Sudah sah. Ini juga menjadi perhatian kepada kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita, itu bukan hanya sekedar sudah sholat, sudah menghafal, sudah baca, sudah dzikir, sudah doa. Tapi kita harus perhatikan masalah hati ini. Karena esensi ibadah adalah kesadaran diri dan rasa takut di dalam hati. Bukan hanya gerakan-gerakan yang bersumber dari paksaan dan keadaan. Maknanya Anda ketika melaksanakan perintah tadi, benar-benar murni karena Allah. Bukan karena ayah yang merintahin. Bukan karena saya sebagai mahasiswa jadi saya belajar. Bukan karena nyari nilai. Ya. Bukan gara-gara ijazah ngejar. Jangan-jangan nanti kalau nggak sekolah ternyata lain. Dan memang yang seperti itu kan yang terjadi. Di hari ini banyak orang-orang yang mohon maaf. Ya, keluar dari lulusan sebuah lembaga pendidikan, sekolah, atau universitas. Bukannya keluar menjadi hamba Allah yang benar. Tapi merasa tugasnya sudah selesai. Karena dia melaksanakan semuanya ini hanya karena tuntutan-tuntutan ketika berada di dalam aturan. Aturan dibuat untuk sebuah kemaslahatan. Tapi asal peribadatan adalah kesadaran. Makanya ketika dia keluar, selesai. Udah. Ya. Kalau nggak ada orang tuanya, selesai. Ya. Baik. Dan kadar seseorang kedekatannya kepada Allah berdasarkan hatinya ini loh. Bukan hanya sekedar bagaimana, sudah sholat, sudah hafal sekian, sudah menguasai ini dan itu. Enggak. Ada sebuah riwayat. Ya. Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, aina abgi. Di mana aku harus mencarimu? Abgini indal munkasirati qulubuhum min ajli. Carilah aku di orang yang remuk hatinya. Ya. Ini bukan karena nonton film Korea atau apa ya, telenovela dan macamnya. Ya. Ini adanu minhum kulla yaumin ba'an. Aku mendekati mereka di setiap hari ba'. Ba' itu kalau tangan dibentangkan full ya. Dari ujung sana sampai ujung sana, itu seba nama. Walau la dzalika lan hadam. Kalau enggak demikian mereka akan hancur. Dan orang yang hancur hati ini siapa sih? Dalam sebuah riwayat dijelaskan mereka yang bahasanya itu sudah putus asa lah sama manusia. Mencintai manusia itu bikin kecewa. Dan dia hanya berpaling kepada mencintai Allah saja. Nah, manusia itu digambarkan di dalam banyak ayat, isinya nggak ada yang bagus, buruk-buruk. Allah sebutkan wahuwaladzi dialah Allah wahuwaladzi ja'ala lakumul lailan wahuwaladzi ja'ala lakumul lailan subata wa nauma dan seterusnya. Wal laila libasan wa nauma subatan wa ja'ala nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan malam pakaian, tidur, istirahat, dan seterusnya. Wahuwaladzi arsala riyah. Allah jelaskan berbagai macam kenikmatan banyak sekali. Wahuwaladzi marajal bahraini.
Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyaran, dialah menciptakan manusia dari air. Ujung-ujungnya wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurrum. Malah menyembah selain Allah. Allah jelaskan banyak ayatnya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat Allah untuk memberikan rasa takut. Wa ma ja'alna ru'yal allati araynaka biha illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan penglihatanmu ketika di Isra Mi'raj itu kamu melihat neraka, surga, lidah manusia digunting di neraka, ya. Kemudian pohon yang terlaknat, pohon zakum yang rantingnya taruh dunia hancur, ya. Wa nukhawwifuhum, kami takuti mereka, fama yazidum illa tughyanan kabira. Enggak nambah kecuali tambah sombong ini manusia. Itu kan manusia, ya. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijani summa idza massahu syarru kana ya'usa. Kasih nikmat malah sedikit taat, ya. Ya. Begitu dapat keburukan putus asa, banyak sambat, ya. Kerjaan manusia, ya. Sudah, bikin kecewa aja, ya. Bahasanya begitu. Hancur dia. Dia cuman tunduk sama Allah aja, udah. Dia cuman cari Allah aja. Dan memang orang yang seperti ini yang hancur cuman bergantung sama Allah itu dekat, ya, sama Allah, ya. Dalam sebuah riwayat Muslim dijelaskan, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni, aku sakit tapi engkau enggak mengunjungiku. Ini bukan makna hakiki, ya, Allah sakit begitu, enggak. Maknanya sebagaimana yang kita lihat setelahnya. Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Gimana aku mengunjungimu wahai Allah, sedangkan engkau rabbul alamin, engkau maha kuat, kan enggak mungkin sakit, ya. Gimana aku bisa mengunjungimu, ya. Kemudian Allah katakan, ama alimta anna abdi fulanan marido. Apa kamu enggak tahu hambaku si A itu sakit? Kamu enggak jenguk dia? Apa kamu enggak tahu kalau seandainya kamu jenguk dia, la wajadtani indahu. Engkau akan dapati aku, yakni ganjaranku, kedekatanku, perhatianku di sisinya. Allah itu dekat dengan orang-orang yang ini loh, ya, hatinya itu senantiasa dekat sama Allah. Ya, bukan hanya bagaimana dia tadi ibadah tapi kosong hati. Ini bahaya, ya. Baik. Dan orang menjadi pilihan-pilihan Allah kan gara-gara kayak gini, ya. Lihat. Dalam sebuah riwayat, Allah mewahyukan kepada Musa. Allah katakan, wahai Musa, atadri li ayyi syai'in istafaituka 'alan nas. Wahai Musa, apa kamu tahu kenapa aku pilih kamu dari seluruh manusia dengan kerasulan, dan Allah bicara padanya. La ya Rabb, saya enggak tahu. Li'annahu lam yatawadu' li ahadun qat tawadu'. Karena enggak ada yang merendah kepadaku. Satu orang pun semisal tawadu'mu, kerendahanmu itu. Lihat bagaimana orang menjadi pilihan-pilihan Allah. Karena apa yang ada di sini. Bukan hanya apa yang dikerjakan tadi. Sudah belajar tapi dia nggak ada rasa takut. Sholat juga pikirannya kemana-mana. Tanda cepatnya. Subhanallah. Dan Imam Ibnu Rajab mengatakan wa tawadu'uhu huwa hadzal khusyu', dan tawadunya adalah khusyuk, wa huwa al ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Wa huwa awwalu ma yurfa'u minal ilm, dan itulah yang pertama kali diangkat dari ilmu. Ada sebuah riwayat ketika Nabi melihat ke langit, hada awan yurfa'u al ilm, itulah tanda di mana ilmu ini diangkat. Kemudian seorang sahabat Labib bin Ziyad bertanya, apa ilmu itu diangkat ya Rasul, padahal sudah dihafalin, sudah ada ditulis itu, ya. Apa mungkin ilmunya hilang, ya? Kan sudah ada, ya. Maka Nabi mengatakan kepada Ziyad ini, ya, aku menyangka bahwasanya engkau adalah orang yang paling paham dari penduduk Madinah, ya.
Apa engkau nggak tahu bagaimana kesesatannya Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani kan ada kitabnya juga kan. Apakah di sana mereka selamat? Enggak. Ya. Ya, ini karena mereka enggak melakukan apa yang diperintahkan. Salah satunya yang pertama adalah kekhusyuan. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat, engkau masuk ke masjid, engkau enggak lihat ada orang yang khusyuk lagi. Wah, cepat sekali. Udah semuanya serba cepat. Ada orang baca Quran juga cepat-cepat. Enggak ngerasa bahwa Allah sedang menurunkan qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Padahal dulu para sahabat ini kalau membaca itu semalam cuman mungkin ya berusaha menegakkan satu surat karena saking beratnya, agung. Gimana sih kalau kita menghadapi ucapan yang sangat agung dan besar ya? Bisa-bisanya kayak orang lewat kayak nggak ada apa istilahnya kayak nggak memperhatikan gitu. Ya. Misalkan nabinya diejek, nabinya dihina, didustakan, ya, dijuluki, ya. Ternyata dia nggak merasa tersakiti, nggak marah juga, nggak sedih juga. Lewat aja itu kayak ayat. Nggak ada masalah. Naudzubillah. Ya. Ini yang bahaya. Ya. Lihat. Fal ilmu nafi' huwa ma basyarul qulub fa'aujaba laha sakinah wal khasyah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kena sini. Maka dia langsung mewajibkan menghasilkan ketenangan dan rasa takut, ketundukan. Ya. Dan kalau itu nggak kena, maka itu hanyalah ilmu lisan, bukan ilmu hati, bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya ada perkataan sahabat, ya, mohon maaf, kecilin ya Mbak Salimah ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, Inna aqwaman yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarokyahum. Ada sebuah kaum yang membaca Quran, tapi nggak sampai kerongkongan, nggak ngelewatin. Cuman lisan aja. Ya. Benar-benar nggak ngerti apa yang dia baca dan nggak ngerasa itu sebuah ucapan yang agung. Ya, ibaratnya cuman setoran absen lisan, ya, absen lafal, ya. Lakin idza waqa'a fil qalb, tapi ketika bacaan itu kena di hati. Farosa khofihi, kemudian meresap kokoh di sana. Nafa'a sohiba, bermanfaat buat orangnya. Ini kan yang harus dicari hari ini, bukan sekedar bagaimana. Sudah, sudah baca? Belum. Lihat dulu. Kamu dapat manfaat baca enggak? Ya. Makanya di dalam banyak ibadah kan Allah singgung. Allah nggak butuh puasa orang yang ternyata nggak menghasilkan manfaat puasa, nggak menghalanginya dari ucapan dusta, kesia-siaan, Falaisa lillahi hajah. Allah nggak butuh. Ya. Ya sama maknanya Allah nggak butuh bacaanmu kayak gitu. Kalau ternyata kosong dari hatimu. Allah nggak butuh sholat yang kayak begitu model-modelnya, gitu ya. Kalau mau diambil apa pelajarannya. Dan ini selaras dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ilmu lisan dan ilmun bil qalbi, ilmu hati. Fa ilmul qalbi wa ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu hati. Ilmu lisan itu hujjatullah ala ibni Adam. Hujjah Allah kepada anak Adam. Maknanya gini, kalau Anda mendengar ada sebuah perintah, kan sampai di sini, ya, nah, itu jadi hujah. Kalau kita laksanakan, dia jadi saksi pembela, pembantu. Kalau nggak dilaksanakan, dia jadi saksi pemberat. Tapi itu belum tentu bahwa dia sudah sampai di sini. Apa yang didengar langsung jadi hujah. Tapi itu kan otak, ya. Belum tentu sampai sini. Maka kita harus mengawasi diri kita sudah dapat manfaatnya belum ketika kita belajar. Entah di universitas, entah di majelis, entah kita dengerin video, entah kita membaca, entah kita dikir. Itu benar-benar sudah dirasain belum?
Ya, baik. Jadi Nabi SAW sudah kabarkan bahwa ilmu yang dimiliki ahli kitab ya itu ada di tangan mereka, tapi mereka nggak dapat manfaatnya tadi. Naf'ul ilmi wal ilmu syai'an. Ya. Ilmu sendiri, manfaatnya sendiri, dua hal yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena mereka faqadul maqsud, hilang, nggak sampai tujuan. Ya. Apa itu wahwa wusuluhu ila qulubihim, yakni sampainya ke hati. Jadi dia ngerasa manisnya iman, manfaatnya, rasa takut sama Allah. Bukan cuma gerakan-gerakan setoran. Ya. Makanya kalau nggak menghasilkan hati, nggak menghasilkan peresapan, setiap ibadah kita itu nggak menambah kebaikan. Ya. Ujung-ujungnya pasti lain. Entah pengakuan yang dicari. Ya. Kelihatan nanti. Ya. Apalagi kalau ibadah sendirian. Ya. Yang nggak ada orang. Ya. Makin kacau. Ya. Makin kelihatan aslinya. Ya. Dan inilah orang-orang soleh yang digambarkan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Quran karena ilmu yang mereka dapatkan sampai ke sini hati. Ya. Qad sami'a katsirun minas sholihin hadhil ayat, ayat-ayat Quran yang dibacakan yang berisi keagungan Allah. Ya. Seperti tadi misalkan ya. Surat Al-Isra atau surat yang lain ya. Fa'assarat fihim asaron muta'addidah wa minhum man mat. Ternyata di antara mereka kalau dengar ayat itu ada yang wafat, mati. Inda dzalika linsida'i qalbi biha. Karena hatinya remuk. Gitu loh. Ngerasain berat Al-Quran tuh berat. Ya Allah, omongan di Quran tuh manusia tuh jajat. Ya. Mau beriman saja. Allah itu kan jadikan Al-Quran tuh banyak pelajaran. Allah ulangi walaqad sarrafna lihadzal Quran. Kami telah buat Al-Quran ini ada permisalan, ada hukum, ada cerita, ada ancaman, ada neraka. Ya. Semuanya itu kan untuk manusia. Ya. Ternyata Allah katakan lanjutan ayatnya fa'aba aksarun nas. Ternyata manusia kebanyakannya nggak mau kecuali illa kufuro, malah makin kufur. Illa nufuro, malah makin kabur. Ya. Jadi sudah dibuat berbagai macam Al-Quran dimudahkan walaqad yassarna lidzikri. Ya kami jadikan Al-Quran ini banyak biasa diambil pelajarannya, nggak ada yang ambil pelajaran. Cuman tadi mengambil sebagai bacaan. Ibadah lisan. Benar-benar nggak merasa dia sedang berbicara dengan ucapan yang agung. Malah mempersyaratkan manusia di dalam Al-Quran wa qulu lan nu'minu laka hatta tafjura lana biha hatta la tafjuruna lana minal ardi yanbu'a. Kami nggak akan beriman sama kamu kecuali di bumi ini kamu munculkan mata air. Kami nggak akan beriman sampai kamu datangkan malaikat dan Allah. Manusia itu. Kami nggak akan beriman kecuali kami sudah dapat 1 miliar ya. Ya gitu kan manusia. Kalau sudah kaya baru beribadah. Ya. Kalau kita lihat manusia itu kan digambarkan jahat-jahat di Al-Quran ya. Ya memang subhan kecuali yang dikecualikan Allah. Di antara mereka ada yang bertobat ya, kemudian meninggalkan perbuatan yang semisal. Dan Malik bin Dinar juga pernah mengatakan ya, terkait ayat misalkan lau anzalna hadzal Quran ya. Seandainya kami turunkan ini Al-Quran kepada gunung ya. Nah, gunung tadi akan remuk ya, tunduk ya, karena takut pada Allah. Kata Malik bin Dinar, uksim lakum, aku bersumpah kepada kalian. Tidak ada seorang hamba yang beriman terhadap Quran ini kecuali dia juga remuk harusnya. Indikasinya tuh gitu. Ya masa Allah berikan banyak kenikmatan, masih ada orang yang menyembah selain Allah, dia nggak ngerasa ya, ini orang benar-benar kurang ajar ya. Baru mati baru ngomong Rabbana absorna, ya Allah aku sudah dengar, aku sudah lihat benar-benar ya. Tolong balikan aku ke dunia biar bisa beramal. Gak kemarin aja beramal. Gak kemarin aja berkorban. Gak kemarin aja kamu tinggalin duniamu. Kemudian kamu kasih pengorbananmu untuk Allah. Malah ngikutin. Dan Nabi sebagai teladan umat. Orang yang paling bertakwa saja berlindung dari
Ketidakkhusyuan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang enggak bermanfaat menghasilkan wa qalbin la yakhsha. Hati yang enggak khusyuk. Dan ke hati yang enggak khusyuk pasti kerjaannya apa? Nyari pemenuhan jiwa nafsu terus. Wa min nafsin la tasba. Maka nafsunya enggak pernah kenyang. Karena hatinya sudah enggak bisa dipenuhi, ya enggak bisa tunduk. Akhirnya yang diurusin nafsu jiwanya terus. Kemana saja diikuti. Pengen ini, pengen itu. Akhirnya kalau memenuhin jiwa dan nafsu saja tiap hari, ya, doanya enggak diijabah. Amin dakwatin la yustajab lah. Dan yang paling mengerikan yang seperti ini. Ya. Ada sebuah riwayat katakan maktub fil Injil, ditulis di Injil, ya Isa wa Isa qalbun la yakhsha atau la yakhsha dalam sebuah manuskrip lain. Hati yang enggak khusyuk. Ini riwayat lain, amaluhu la yanfa. Ya. Amalnya enggak bermanfaat. Ya. Wa sautuhu la yusma. Dan suaranya enggak didengar. Ya. Wa du'auhu la yurfa. Doanya enggak diangkat. Penting. Jangan hanya bicara tentang masalah fikih. Sudah boleh kan? Sudah gugur. Yang penting kan itu belum tentu bermanfaat, belum tentu, mohon maaf, belum tentu diterima, ya, belum tentu benar, ya. Baik. Oleh karenanya Allah syariatkan berbagai macam ibadah, salah satunya agar bisa memperlihatkan, menunjukkan kekhusyuan ini, seperti sholat. Dan Allah puji orang yang khusyuk pada ibadah yang paling mulia ini. Qad aflal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Mereka baru beruntung tatkala khusyuk. Dan orang yang sholatnya gak khusyuk ya berarti masalah. Apa itu? Sebagian lagi mengatakan dengan definisi ya khusyuk ini ya. Man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fis shalah fala sholatalah. Lihat bagaimana ungkapan orang-orang soleh terdahulu menganggap amalan itu nggak berguna kalau nggak ada hatinya. Barang siapa mengetahui orang yang di kanan dan kirinya itu siapa, secara sengaja dia sholat, maka berarti dia nggak sholat, nggak ada sholat baginya. Bahkan ungkapan Al-Hasan juga keras. Kullu sholah la yakhduru fihal qalbu fahya ilal uqubah asro. Setiap sholat tapi hatinya nggak ada, lebih baik dihukum saja, disiksa. Mungkin bahasanya gini, kalau kita ada orang disuruh beribadah, tapi raja yang nyuruh beribadah, sana kamu coba praktekkan ibadah. Kemudian hamba ini main-main, udah pecut aja nih hamba, nggak benar, yang serius, sombong sekali sih. Kan Allah itu kan setiap saat bisa mengadab kita, menghilangkan kita. Bahkan Allah itu nggak berdosa loh memasukkan kita ke neraka. Seandainya Allah ciptakan seluruh manusia, kemudian Allah masukkan ke neraka semuanya, Allah nggak zalim. Kok bisa? Pertama, seseorang itu nggak masuk surga dengan amalannya. Nggak hanya Nabi nggak bisa masukkan amalnya, nggak bisa masukkan ke surga. Dan ada sebuah riwayat yang bercerita bahwa kenikmatan mata saja ditimbang dengan ibadah 500 tahun masih berat kenikmatan penglihatan. Bagaimana dengan yang lain? Kemudian ada sebuah riwayat bahwa malaikat itu mengatakan, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Allah, kami nggak bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Itu malaikat yang kerjaannya ibadah terus, dan itu nggak bisa. Makanya kalau Allah mau nyiksa kita, Allah tuh nggak salah. Kan jangan main-main sama Allah. Jangan main-main sama ibadah. Jangan main-main ketika kita melaksanakan misalkan menuntut ilmu, membaca Quran. Itu benar-benar dapat ruhnya enggak? Ya. Bahkan para ulama sepakat bahwasanya apa yang didapat seorang hamba pada sholatnya itu hanya yang masuk, ya, yang connect sajalah, ya, yang dia paham aja lah. Ya. Berarti kalau selama ini saya sudah sholat lama, ya sudah 20 tahun, itu yang diukur cuma dapat seberapa, nggak tahu.
Dan sampai hari ini saya pribadi masih terus memperbaiki dan berjuang membenahi sholat saya sendiri. Ya. Kemudian ada sebuah riwayat. Inilah yang diinginkan Allah. Dari Abu Imran Al-Jauni. Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, idza kumta baina yadayya, jika kamu berdiri menghadapku, fakum maqamal abdil hakir ad-dalil, maka berdirilah seperti hamba yang rendah dan hina. Maka jangan sombong sama Allah. Ya berdiri yang hina-dina itu kan ya, masa kira-kira bisa nggak berdiri membusung dada sama yang apa Anda hormati? Sama raja begini misalnya. Ini sombong apa berani apa takut? Makanya bukan hanya kita harus ngerasain nih di hati nih, gimana sih ibadah biar rasa takut gimana? Ya. Wa dumma nafsaka fahiya aula bidam. Celah dirimu itu loh. Itu lebih layak dicela. Naji biqalbin wajal walisanin shadiq. Bermunajatlah kamu ya dengan hati yang takut dan lisan yang jujur. Apa itu? Ya, Anda ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Sholat malah mikirin sesuatu yang lain. Katanya Allah Maha Besar. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan berarti kalau dia masih sibuk mikirin yang lain, itu menunjukkan yang lain itu lebih besar di sisinya, lebih penting di sisinya daripada Allah. Fakana qauluhu Allahu Akbar, jadilah ucapannya Allahu Akbar itu cuman di lisan, bukan di hati. Alias kalau bahasa Jawanya ngapusi. La haula wala quwata illa billah. Ada sebuah riwayat yang menunjukkan bagaimana khusyuan itu dulu terjadi ketika orang berdiri. Ya. Dahulu di zaman Nabi, ya, kalau seseorang berdiri sholat, pandangannya itu nggak lebih lewat dari kaki. Ya. Maaf, jadi benar-benar seperti ini ya. Ya, benar-benar dia orang takut kan, masa orang takut begini? Ya, ya orang takut ya begini ya. Kayak kita tuh sudah siap mau dihukum ya. Ada siap bahasanya itu perasaan kita kalau kamu macam-macam ya udah hancur kamu ya gitu ya. Jadi kita benar-benar merasakan bahwa kita itu sudah nggak berdaya, kita itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Kita itu kalau nggak Allah nggak spare me ya, nggak ngasih bebaskan ya, nggak diampuni udah ya selesai. Kemudian tatkala wafat Rasul ya di zaman Abu Bakar, manusia itu pandangan sholatnya nggak lebih dari keningnya di sajadah ya, tempat kening sajadah itu ya, kepalanya lah mentok di situ. Di zaman Umar ya di kiblat ya. Di zaman Utsman ya terus akhirnya manusia mulai pandangannya ke kanan kiri udah nggak jelas. Ya. Sebenarnya kan bisa dirasakan orang yang sholatnya khusyuk itu kan ya dia masa begini sih nggak bisa. Coba sekarang ucapan yang khusyuk ya. Omongan yang khusyuk itu mungkin nggak dengan gini. Allahu Akbar atau orang yang takut tuh begini. Allahu Akbar. Saking dia ngerasa nggak kuasanya kan gitu kan. Sama orang yang berzikir, apakah zikir tuh yang takut tuh subhanallah, 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 atau dia subhanallah, subhanallah, subhan. Ya memang harus pelan. Kalau nggak bisa gitu nggak ada peresapan. Al-Quran saja dibacakan dengan ala muksin wa Qur'anan faraqnahu ala nas, ala muksin, dan Quran kami jelaskan, kami pisah-pisah, nggak langsung kami turunkan agar kamu bacakan pada manusia ala muksin, secara perlahan-lahan. Pengennya cepat ya. Sholat kalau panjang sedikit udah nggak betah ya. Subhanallah. Memang seperti itu, harus dihayati, itu suara yang khusyuk misalkan. Berarti contoh lain apalagi ya, cara bangkit turun dari sujud ya, atau mengangkat tangan lah ya, Allahu Akbar. Atau orang yang takut tuh perasaannya gitu, Allahu Akbar ya kan, dia benar-benar sedang melihat Allah di depannya seakan-akan.
atau dia merasa bahwa Allah melihatnya, kan gitu kan. Lah Allah melihatnya, Allahu Akbar. Emangnya ini setoran gerakan? Apalagi sambil turun, sami Allah tangannya gerak-gerak di bawah ya. Nah, kalau nggak pakai hati itu nggak kena, ya. Nggak sampai. Khawatirnya apa? Itu ibadah diterima apa enggak? Dapat manfaatnya atau enggak? Ya. Khawatir ada orang yang sholat sampai tua, ya. Pipinya keriput dalam sebuah riwayat. Tidak ada sholat yang sempurna. Kok bisa gitu? Ya tadi. Ya. Cuman dapat apanya. Ya. Baik. Ini sholatnya Hatim bin Al-Asom. Gimana dia sholat dengan baik. Ya. Kaifatu sholli, bagaimana aku menegakkan perintah dan aku berjalan. Nah, cara jalan yang khusyuk aja kelihatan. Orang yang takut ketika berjalan itu gimana? Apa jalan begini? Baca. Orang yang takut ya dia berusaha wa ibadur rahmanil ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika berjalan di muka bumi dia merendah. Ya mungkin di dalam sebuah riwayat Imam Al-Ajuri menulis mungkin dia sambil berzikir subhanallah atau sambil nginget dosa, astagfirullah, astagfirullah. Kan gitu ya. Bukan malah kayak enggak mengenal dosa aja. Jadi cara jalan aja dah kelihatan. Ya. Aku masuk dengan niatnya. Ya Allah, saya di sini bukan karena siapa-siapa. Hanya untuk kamu aja, untuk engkau aja. Bertakbir dengan mengagungkan Allah, merasa benar-benar Allah itu maha besar. Ya. Kemudian dia membaca dengan tartil dan tafakur, berarti kan harus mikir, bukan buru-buru, diresapi dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Renungi itu. Allah berkata, Hamidani Abdi. Biarkan Allah berkata dulu. Ibaratnya rajanya lagi ngomong. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku yang memujiku. Ya renungi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Perkasa. Maliki Yaumiddin. Kalau nggak digitunya nggak bisa. Nggak ada pengaruhnya. Ya. Harus pelan. Dan khusyuk itu tadi bukan cuman berdiri secara khusyuknya anggota tapi juga khusyuknya hati. Ya. Perumpamanya begini, kita itu kalau di depan raja, ya, kira-kira kalau di depan raja sedang menghadap raja yang agung gitu, kita itu gini-gini gimana? Rajanya lagi ngomong, kita malah nengok kanan, nengok kiri, gimana? Apa? Atau bahasanya simpelnya Anda ketemu anak Anda ngasih tahu anak Anda. Nah, kamu tuh harusnya gini. Anak Anda malah gini. Ya. Kira-kira jenengan Anda itu diam, seneng, ya. Ketawa apa emosi, marah. Nah, sebagian jamaah bilang mau tak pukul aja ini anak ya. Nah, sudah berapa kali kita membuat murka Allah dalam sholat kita. Dengan cara berpikir macam-macam yang lain-lainnya. Sudah berapa kali kita itu astagfirullah. Ya. Sudah berapa kali kita itu membuat marah Allah. Ya. Wong kita aja marah digituin. Ya, makanya jangan sekedar tadi absen ibadah. Ya. Formalitasnya melaksanain tapi enggak benar-benar ada ruh di sana. Ya. Karena kan kita itu sedang sedang mempersembahkan kan pada Allah. Sholat itu seperti hadiah kepada raja, menghadiahkan budak. Kira-kira kalau kita ngasih hadiah kepada raja budaknya itu buruk rupa, ya, aib, nggak ada tangan, nggak ada kakinya, itu kita ngeremehin rajanya atau berbuat baik ya? Ya sudah, benar-benar ya. Atau kita ngasih budak yang ada badannya tapi nggak ada ruhnya, itu ngece ya Pak. Subhanallah. Ya. Jadi melakukan semuanya dengan, makanya sholat orang-orang dulu, Imam Ibnul Qayyim ini ya, dicela sahabat-sahabatnya karena kepanjangan sholat, suka panjang-panjangin sholatnya. Rukuknya panjang, sujudnya panjang. Hari ini yang kayak gitu di mana saya nggak tahu. Ya.
Subhanallah. Dan memang seperti sabda Nabi. Kau masuk masjid, ya hampir nggak ada orang yang khusyuk. Pokoknya yang penting sudah selesai. Ya. Nah, dia takut nggak diterima setelah selesai salam, kemudian dia berikhlas, mengembalikan pada diri, takut nggak diterima, terus berusaha terus. Ya. Baik. Dan Nabi SAW itu diberikan pilihan Allah ketika itu. Apa ya? Antara menjadi raja atau menjadi hamba. Ketika itu pada suatu ketika ada seorang lelaki yang di Fathul Mekah datang takutan pada Nabi. Karena dia kan belum masuk Islam. Dia khawatir kalau dibunuh. Hawwin alaik. Tenang. Santai aja. Inni lastu bimalak. Inni lastu bi malik. Aku ini bukan raja. Innama ana ibnu imra'ah min Quraisy kana ta'kulul qadid. Aku ini anak perempuan dari orang Quraisy dan aku makan daging ya. Kasih garam kering lah. Dendeng apalah ya. Dan suatu ketika Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril melihat ke langit. Tiba-tiba ada malaikat yang turun. Kemudian Jibril mengatakan malaikat ini enggak pernah turun sampai sejak pertama kali diciptakan. Ya. Tatkala turun dia mengatakan, ya Muhammad, arsalani ilaika rabb. Tuhanku mengutus aku kepadamu. Afamalikan nabiyan yaj'aluka am abdan rasul. Kamu itu mau jadi nabi, raja nabi atau hamba rasul. Perhatikan. Inilah nabi kita. Yang keimanan seseorang tidak sah kecuali dengan mencintai dan mengikuti. Dan apa pilihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika itu Nabi SAW lanjutan ayatnya, lanjutan hadisnya, ya. Jibril mengatakan tawadhu li rabbika ya Muhammad. Merendahlah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan bal abdan rasulan. Akan tapi aku memilih menjadi hamba dan rasul. Nabi lebih memilih jadi hamba. Gak mau memilih jadi orang yang tinggi. Gak istimewa, kelihatan. Subhanallah. Dan orang hari ini kan pengen kelihatan istimewa, berbeda. Kemudian macam-macam lah. Sejak saat itu Nabi SAW dikabarkan sampai beliau wafat duduk dengan duduknya hamba dan makan dengan caranya hamba. Sadar hamba itu kayak gini loh. Enggak merasa hebat. Enggak pernah makan bersandar, minum bersandar. Sampai hari kiamat, sampai mati maksud saya, sampai wafat beliau SAW. Posisi hamba kan gitu. Dan beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Mekah ini emas, lembah emas. Arada alayya rabbi azza wa jalla an yaj'ala li batha Makkah dhahaban. Ya, mau enggak dijadikan Mekah ini kamu jadi kaya gitu. La ya Rabb, enggak, jangan ya Rabb. Lakin asba yauman wa aju yauman. Tapi aku lebih memilih kenyang sehari, lapar sehari. Allah. Faida ju'tu tadarru'tu ilaik. Ya, kalau aku lapar, aku ini jadi tunduk kepadamu. Wa dzakartuk, dan aku ingat kamu. Engkau ya Allah. Wa idza syabi'tu, kalau aku kenyang, syakartuka wa hamidtuk. Kalau aku kenyang, aku jadi bersyukur dan memujimu. Lihat, seorang nabi yang dia harusnya dicintai, didahulukan dari yang lain. Beliau lebih memilih yang begini. Dan manusia yang mengikutinya malah justru sebaliknya. Ya Allah, di akhir yang harus kita pahami di renungan, sebagian orang arif mengatakan manid da'al ubudiyah. Barang siapa mengklaim hamba, menghambakan diri. Walahu muradun bakin, tapi dia punya keinginan pribadi, masih pengen keinginan sendiri. Fahuwa kadhibun fi da'wah, maka dia itu dusta di dalam penghambaan dirinya.
Innama tasihul ubudiyah liman afna muradatihi. Orang yang benar penghambaan dirinya itu menghilangkan keinginan-keinginan pribadinya. Wa qama bi muradi sayyidi. Dia hanya menginginkan keinginan tuannya. Yang disenangi tuanku itu apa? Yang dipengen ke tuanku itu apa? Kan dia berpikir aku tuh pengennya begini, pengen mungkin ruko, rumah, mobil. Pikir dulu yang diinginkan Allah itu apa. Ya. Wala yujibu illa liman yada'uhu bi ubudiyati sayyidih. Dia enggak pernah menjawab, ya hamba yang enggak pernah menjawab kecuali tuannya sendiri kan. Nah, kalau hamba ini malah sibuk jawab panggilan bukan tuannya, ini sebenarnya hamba apa ya? Ya. Ini jamaah, ini teman-teman, bapak dan ibu-ibu dan semua. Saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala agar kita memahami esensi dari kenapa kita ada di sini. Bukan hanya sekadar melaksanakan sebuah ibadah, tapi bagaimana kita mempersembahkan ibadah tadi dengan sebenar-benar penghambaan diri dan sadar benar kita itu bukan sedang apalah manusia dan seterusnya. Udah cukup Allah aja ya. Takutnya semua sudah dilaksanakan bertahun-tahun tapi nggak ada yang diterima, nggak ada yang benar, nggak ada yang dianggap sama Allah. Apa nggak bahaya itu model-model kayak gitu. Maka mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk saya pribadi tentu saja. Ya. Bagi teman-teman yang barangkali bisa diambil manfaat. Ini barangkali yang bisa sedikit disampaikan tentang masalah kekhusyuan dan juga kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, tapi kalau nggak ada ya alhamdulillah. Saya kira itu sudah cukup. Mungkin nggak ada ya. Saya kira gitu aja. Ya mudah-mudahan bisa nanti ditanyakan pada yang lebih berilmu dan lebih baik ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa perbaiki keadaan kita. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa baraka fikum.